Apa ibumu mengajarkanmu melakukan ini? Jangan kau fitnah ibuku. Aku salah ya? Kau yang salah ngomong. Ibuku sama sekali tidak seburuk itu. Kau yang bikin orang tuaku bercerai. Kau yang jahat. Bagus. Kau bilang dengan baik. Ayahmu tidak ada di sini sekarang. Aku tidak bicara denganmu. Kau kasih aku tugas belajar untuk tinggal. Aku akan kembali ke ibuku. Kenapa kau begitu kasar? Kau makan di sini, aku tinggal di tempatku. Jangan mengaku melakukan kesalahan. Apa kau begitu? Bukan aku yang tinggal denganmu. Kau yang minta aku datang. Bagus. Karena aku yang minta kau tinggal, aku akan bertanggung jawab atasmu. Aku akan mendisiplinkanmu. Apa kau bicara seperti ini kepada orang yang lebih tua? Sangat tidak berpendidikan. Aku mau pulang, aku akan cari ibuku. Aku bilang ya Tante Qin, hari ini kau tidak mau jelas. Jangan pergi kemana-mana. Hei, Lusu ada apa? Oke, aku cuma bertanya. Kenapa Xiao Yi belum datang juga? Xiao Yi belum kembali padamu. Dia telepon aku, bilang kau minta dia tinggal di sana lebih lama. Harus pulang nanti. Tapi sekarang sudah sangat malam. Kenapa dia belum datang juga? Kalau begitu aku akan kembali dan melihat. Katakan padanya untuk segera datang padamu. Kau bisa tenang. Oke, terima kasih. Di mana Xiao Yi? Cuma tahu kau tidak peduli apakah anakmu orang lain dan anak-anak hidup atau mati. Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau baik-baik saja sekarang? Siapa bilang baik-baik saja? Cerita lengkapnya belum ditanyakan. Apa alasannya? Apakah anak itu tidak kehilangan akalnya? Kamu dengarkan aku. Bukankah hari ini waktunya Xiao Yi pergi ke tempat ibunya? Bai Rensu baru saja menelepon dan bertanya. Dia ada di ruang belajarmu. Aku mengurungnya sendirian. Apa yang kamu katakan? Pengurungan. Kenapa? Tanyakan sendiri pada anakmu yang baik. Apa itu? Apakah kamu membuat bibi kesal? Bicaralah, ada sesuatu yang ingin dikatakan. Kenapa dia tidak membiarkan aku kembali ke ibuku? Apa yang terjadi? Kamu jelaskan dengan jelas. Bibi bersikeras bahwa aku menyembunyikan Nini di lemari. Dia pasti bermain petak umpet. Dia mengunci dirinya sendiri. Tidak peduli siapa yang mengunci permainan ini, betapa berbahayanya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Nini, bagaimana dengan itu? Ayo jelaskan dengan ayah dan bibi. Aku tidak akan menjelaskan padanya. Aku akan kembali ke ibuku. Ibuku tidak pernah salah padaku. Dia bukan ibuku. Kenapa dia peduli padaku? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang bibimu? Bibi meminta ayah untuk membawamu ke sini untuk tinggal, memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Yang buruk untukmu. Dia hanya tidak baik. Oke, jangan menangis. Ibu pergi dan minta maaf pada bibimu. Aku tidak salah. Aku tidak meminta maaf padanya. Aku akan mencari ibuku. Le Afflet. Kamu mau kemana? Xiaohi, tunggu aku. Xiaohi. Apa yang salah denganmu? Jangan biarkan ayah membawamu pulang. Kamu benar-benar tidak mendengarkan penjelasan ayah. Kemudian kamu berjanji pada ayah, jangan ceritakan ini pada ibumu, oke? Jangan buat ibu khawatir. Aha. Hei, tunggu Tuan. Tuan. Jalan Hancun 108. Terima kasih ya. Le Afflet sudah sampai, telepon aku. Oke, sampai jumpa.
Nah, ada apa sih? Kamu bahkan tidak bisa mengurungnya sendirian. Kamu tidak bisa menunggu sampai aku kembali. Aku tidak ada hubungannya dengan pengurungannya. Aku membiarkannya berpikir sebelum dia keluar. Qin Yu, tidak bisakah aku mendisiplinkan anakku sendiri? Ada cara untuk mendidik anak. Kamu membuatnya menangis. Seperti apa ya? Peran apa ya? Ini akan membuat Rusu tahu apa yang akan dia pikirkan tentang kita. Bagaimana dia memandangku? Apakah aku memiliki hati nurani yang bersih? Aku akan mengambil anakmu. Perlakukan dirimu seperti anak kecil. Aku bahkan tidak berpikir. Hansu berterima kasih padaku. Tianjie, kamu dengarkan aku. Mari kita bicarakan hal-hal tentang hal-hal bukan orang. Katakan saja itu hari ini. Xiaohi berkata pada Han Rusu kalau-kalau, bagaimana aku bisa menjadi pria? Itu akan sampai ke telinga orang. Apa yang akan orang lain pikirkan tentang kita? Pernahkah kamu memikirkan? Kamu pikirkan untukku. Bisakah kamu berpikir untuk dirimu sendiri? Apakah langkah ini tepat? Bukankah dia baru saja mengatakan beberapa kata padamu? Jika anak orang lain mengurung Xiaoyi, Mama juga akan memarahinya. Pokoknya aku tidak akan pernah pergi ke rumah bibiku lagi. Mari makan. Mari kita bicarakan setelah selesai makan. Mama mengapa tidak bisa mengatakannya sekarang? Mari makan kecil. Kamu pulang sekali-sekali untuk makan masakan Mama. Makan lebih banyak. Aha. Mama, mengapa kamu dan Papa bercerai? Sekarang katakan kamu tidak mengerti. Kamu akan mengerti ketika kamu besar. Bisakah kamu berhenti membuatku pergi ke rumah bibiku? Ibu Xiaoyi tahu kamu tidak mau pergi ke rumah Bibie. Tapi situasi keluarga kita sekarang. Kalau kamu benar-benar tidak mau pergi selama 2 hari ini, tinggal saja bersama ibu beberapa hari lagi. Kenapa kita tidak bisa tinggal di sini? Apa kita dulu tidak hidup dengan baik? Apa kita tidak pindah? Kondisi di sini juga tidak bagus. Jauh dari sekolahmu. Ibu kadang-kadang tidak ada waktu menjemputmu, mengantarmu. Mama, bibiku kadang-kadang sangat baik padaku. Apa dia berpura-pura? Pasti dia sangat membenci ibuku. Apa kamu tidak setuju? Jangan berpikir begitu, Bibi. Mungkin dia hanya marah sesaat. Bagaimana mungkin dia membencimu? Tapi dia bilang ibu kamu sangat membencinya. Aku bisa melihat itu. Sebenarnya dia memang membencimu. Membangun sebuah, kita tidak peduli apa yang orang lain katakan atau lakukan. Yang penting adalah menjaga dirimu sendiri. Kamu tidak harus menebak pikiran orang lain tentang segala hal. Kamu melakukannya sendiri, agar memberi sedikit masalah pada orang lain. Juga untuk mengurangi masalah mereka sendiri. Ingat? Xiaohi, aku tidak tahu apakah sudah sampai. Telepon dan tanya. Kirim pesan teks. Pesan macam apa yang kamu kirim kalau ada telepon di rumah? Oh. Aku Qin Yu, biarkan aku bertanya apakah Xiao Yi sudah sampai. Kembali. Mengerjakan PR. Aku menyuruhnya meneleponku saat sampai di tempatmu. Mungkin dia lupa. Dia tidak lupa. Dia hanya bilang dia tidak mau meneleponmu. Hei, Xiaohi tidak mengatakan apa-apa. Tidak, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia senang melihatku datang mengunjunginya. Aku akan menutup telepon RA. Ibu, ada apa? Tidak apa-apa. Ayahmu menelepon untuk memintamu pulang. Aku tidak bilang apa-apa padamu. Pokoknya dia. Kerjakan PRMU dengan serius. Aha. Jangan lihat. Tidurlah. Asalkan ini baik-baik saja. King Yuan. Aku takut kalau ingat hari ini. Tapi aku tidak pernah bermaksud pilih kasih.
Kalau tante adalah anakku sendiri, aku tetap akan melakukan itu padanya. Sudah kubilang jangan salahkan dirimu. Aku mengerti perasaanmu sebagai seorang ibu. Ayo pergi, jangan bangunkan bayi itu. Kamu lihat. Ini rumah baru yang akan kita tinggali nanti. Bagus sekali. Sekarang aku bisa bersama ibuku. Xiaoi, Aha, dari jendela mana kamu mulai? Hitung sampai 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Itu rumah kita. tinggi sekali. Pastinya aku bisa melihat sangat jauh. Tentu saja. Di dalam ada ruang belajar terpisah. Kamu bisa baca dan kerjakan PR di sana. Kalau begitu pasti aku bisa menaruh buku-buku tambahan. Itu harus tunggu sampai kapannya? Hanya beberapa bulan. Segera. Jadi Xiaoi, kamu harus patuh di rumah Tante Ye. Jadi anak baik, jangan buat dia marah. Angry? Ngerti dengan tujuan. Aku yakin bisa bertahan beberapa bulan ini. Aku bicara sedikit di sana dan tidak main dengan Nini. Kalau bukan karena ayah, aku tidak bicara sepatah kata pun ke dokter gigi. Tidak mau tinggal di sini sedetik pun. Dia gila pada koin emasku. Santai. Apa itu masa nifas? Aha. Ibu bukan apa-apa. Ibu, aku harus pergi. Da ibu. Xiaoi, kamu punya sesuatu untuk memanggil ibumu. Kamu tahu? Aku tahu. Halo, siapa ini? Aku mencari Kinyu. Dia sibuk. Aku sedang menyiapkan pelajaran, beritahu aku kalau ada sesuatu. Tolong berikan teleponnya ke Kinyu. Mantan istrimu. Hei, Golden Moon. Bisakah kita bertemu untuk berbicara? Sesuatu tentang Xiaoyi. bisakah kamu mengatakannya lewat telepon? Kita harus bertemu dan membicarakan hal ini. Apakah tidak nyaman bagimu? Oh tidak. Itu bagus. Malam itu kita bertemu di tepi sungai. Dia, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku membicarakan sesuatu. Kencan. Kamu beritahu dia tentang bayi itu. Aku baik-baik saja dengan bayi itu. Terkadang sedikit canggung. Itu normal. Selain itu, siapa dia bagimu? Kalau kamu bilang tidak bisa melihatnya, ya tidak bisa melihatnya. Aku berjanji padanya segalanya. Ya. Semua setuju. Yo, itu janji. Kalau begitu cepatlah pergi. Kamu bilang begitu ya. Mantan istri ini memanggil, mana berani tidak pergi. Hei, terlihat bagus. Ayah kamu baru saja kembali. Aha. Aku ganti sepatu. Aha. Ambil syal dan jangan bicara. Setelah lama mengobrol beku lagi. Apakah kamu kena flu? Apakah hidung masih lega? Apa yang mereka takutkan adalah ventilasi di dalam dan di luar. Telepon mantan istri saya mati. Sayangnya mantan suami saya sudah meninggal. Tidak ada yang menelepon saya. Kenapa kamu tidak ikut dengan saya? Saya tidak akan pergi ketika bohlam lampu A. Yang begitu banyak bakat hilang. Saya mengerti. Apakah kamu tahu mengapa saya meminta kamu keluar dan duduk? Kamu mungkin salah paham dengan Xiaoyi. Xiaoyi masih anak-anak.
Apa masalahnya mengurungnya? Dan kamu bilang ada kesalahpahaman. Lu Su, kamu benar. Saya benar-benar tidak merawat bibi saya dengan baik. Ketika kamu menjemput anak-anak, bagaimana kamu berjanji kepada saya? Hal ini benar-benar salah. Dia sudah menyesal. Dia menyesal dan semuanya baik-baik saja. Mereka semua adalah ibu. Mengapa dia memperlakukan anak saya seperti itu? Jika seseorang melakukan ini pada anak perempuannya, bagaimana perasaannya Ye Tianjin? Wu Song berhenti bicara. Saya sudah bilang. Saya terlalu bangga untuk mengatakannya lagi. Tapi ini benar-benar kesalahpahaman. Mengapa kesalahpahaman ini? Hal-hal yang tidak menyenangkan seperti ini akan jatuh di kepala anak saya. Saya memberikan bayi itu kepada kamu, dan kamu membiarkan dia melakukan itu pada seorang anak. Dia tidak bermaksud. Juga bilang tidak sengaja. Apakah dia Ye Tianjin anak beberapa tahun? Tianjin cepat marah. Tapi hati dan matanya tidak buruk. Bukan anak saya sendiri. Bisa memperlakukan seperti itu, tidak apa-apa. Apakah kamu mengganggunya? Kamu tidak mengganggunya. Bibi akan menderita lebih sedikit. Jika kamu ingin Xiao Yi, saya bisa membuatnya datang kembali beberapa kali seminggu. Sering bertemu di rumah. Akan menunda belajar. Ini juga salah satu alasan kenapa kamu membawa Xiao Yi pergi sejak awal. Kamu bilang begitu cuma bikin aku lebih sedih. Aku nggak punya keahlian. Aku nggak punya kondisi buat ngurus Xiao Yu dengan baik. Makanya dia begitu tersiksa di rumah orang lain. Xiao Yi nggak di rumah orang lain. Lu Su Xiaoji ada di rumah ayahnya sendiri. Tapi ayahnya sendiri mungkin nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Anak-anak nggak bisa nggak menderita. Aku janji. Nggak nanti-nanti. Untuk sedikit kecil. Bikin seluruh keluarga nggak tenang. Lihat jam berapa sekarang. Ayahmu belum pulang. Apa sih yang kamu bilang ke ibumu? Aku nggak bilang apa-apa. Kemarin dokter gigi seharusnya nggak marah ke kamu. Dokter gigi minta maaf ke kamu. Tapi kamu udah jadi pria sekarang. Harus punya sedikit kesabaran. Kamu nggak bisa ngeluh ke ibumu tiap ada masalah. Ini cuma bakal nambah konflik antara aku dan dia. Kamu tahu nggak? Aku nggak bilang nggak ada konflik antara kamu dan ibuku. Apalagi yang kamu lakukan? Yi nggak mau cerita ke aku tentang kamu kemarin. Dia takut aku buru-buru. Anak itu menderita banget. Masih sembunyi-sembunyi. Zaiels, sejak kecil udah begitu mengerti. Kita bahkan belum pernah sentuh jari. Dia kemarin benar-benar terlalu kejam. Dia menyimpan ini di lemari. Aku sesak nafas sampai kaget. Anak itu nggak bermaksud bikin kesalahan begitu. Bisa-bisanya aku dihukum seperti ini? Kalau nggak bisa tahan beberapa bulan, kembalikan anakku. Gimana kita semua bisa hidup? Jangan marah. Bukannya kita semua melakukannya untuk anak-anak? Apalagi yang harus aku pertaruhkan sekarang? Aku selain sedih. Apalagi yang bisa aku lakukan? Sudah terkenal. Jangan bilang begitu. Seseorang harus lebih memperhatikan segalanya. Ketika aku tidur di malam hari, jangan lupa matikan gas. Kamu tidak perlu khawatir. Ayo pergi. Itu bagus. Jaga dirimu lebih baik.
Wusong. Sudah terlambat. Aku akan mengantarmu pulang. Sepertinya kamu harus pulang. Aku pergi sendiri tidak apa-apa. Tidak akan mudah bagimu menjelaskan saat kembali. Bukan Tianjin salah sambung orang lain. Sulit dikenali. Kita sudah tinggal di sini sekitar 10 tahun. Ini masih kampus yang merawat kita. Bagaimana dengan rumah yang diberikan kepada kita? Apakah kamu ingat jendela mana rumah kita? Lihat apa yang kamu katakan. Tidak bisakah kamu mengenali rumahmu sendiri? Nomor yang kamu hubungi mati. Apa yang kamu lihat? Tidak, ini semua salahmu. Jangan tidur. Di masa depan aku akan menjalin hubungan baik dengan kakak Xiaoyi. Di masa depan kamu akan memiliki mata yang buram dengar ya. Bersembunyi di lemari. Mama marah padamu. Kamu pulang saja. Seseorang di rumah aku tidak percaya tinggal di beberapa lantai dan 3 lantai. Kalau begitu kamu naik saja. Nyalakan lampu saat sampai di atas. Aku akan pergi begitu lampu menyala. Kamu pergi saja, aku akan baik-baik saja. Naik ke atas. Kamu seorang diri baik-baik ya. Duduk. Duduk. Kami suami istri. Titik-titik terpisah. Tapi di hatiku, masih menganggapmu sebagai keluarga. Aku sangat berharap kamu menjadi lebih baik. Aku akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Hidup bahagia sendiri ya. Profesor Qin sudah datang. Silakan masuk dan makan sesuatu. Sekarang semangkuk bubur dan sepiring acar. Yoyo.
Bukan ini Nona Qin. Xiao Wei. Kenapa terlambat? Kamu juga belum makan? Aku cek informasi di internet di departemen. Aku lupa makan malam karena sibuk. Pas ingat perutku sudah terlalu lapar. Kupikir cuma kita yang tak punya rumah. Ternyata Profesor Qin Da yang baru menikah juga datang ke warung pinggir jalan ini larut malam. Guru Ye tidak membiarkanmu makan. Dipanggil begitu banyak. Apa kamu miskin atau tidak? Kenapa tidak duduk dan makan bersamaku? Tidak benar-benar miskin. Aku sedang mencari kamu. Ada apa? Lau Qin, kamu masih belum tahu. Berita terbaru. Kompetisi untuk pekerjaan bisa dimulai. Lau Shao akan segera pergi ke kantor umum. Posisi kepala departemen sudah kosong. Sudah selesai. Lau Qin, ku dengar kepala departemen akan dipilih dari departemen. Kamu bilang kecuali kamu Lau Qin. Siapa lagi yang bisa menduduki kursi ini? Jangan bilang itu tidak berdasar. Apa maksudmu tidak ada dasar? Siapa di departemen sejarah yang tidak menerima uang lama kamu? Tapi sekarang hal-hal hanya hubungan baik dengan masa tidak cukup. Kamu juga harus berjalan di jalur atas dengan tepat. Pemimpin semua tahu kamu adalah bakat besar. Tapi kamu tidak bisa menempatkan skor bakatmu sendiri. Pemimpin kamu harus lebih banyak berjalan. Bagian ini tidak boleh. Jangan lupa tentang kekayaan. Sudahlah. Aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Siapa yang mau pergi? Aku tidak tahu harus bilang apa ke pemimpin. Aku atau lebih nyaman mengajar di kelasku. Tidak. Uang lama. Kamu tidak bisa sendirian. Banyak kolega yang mengandalkanmu. Kamu bukan kepala departemen ini. 1000 kirim 2 atau 5 mata. Apa kamu masih hidup enak orang besar? Ya seperti yang kamu katakan. Aku benar-benar tidak bisa jadi kepala departemen ini. Ini juga tentang hidup dan mati semua kolegaku di departemen sejarah. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Bagaimanapun aku sangat mendukungmu. Qin tua, kamu jangan bohong padaku, oke? Hei, kamu mau makan atau tidak? Jangan makan, aku bisa makan. Belum tidur juga. Bisa tidur? Aku tidak angkat telepon semalaman. Mungkin sinyalnya tidak bagus. Kamu memperlakukanku seperti orang bodoh. Bisa tidak ada sinyal di alun-alun? Tolong, kamu sudah membuat-buat kebohongan. Buatlah yang bijaksana. Dengan Han Rongsu. Tidak nyaman untuk angkat telepon, katakan saja begitu. Tidak apa-apa. Apa yang tidak nyaman? Aku pergi menemuinya. Bukan seperti kamu tidak tahu. Bukan itu tentang anak? Jangan terus membicarakan anak. Benar-benar tentang anak-anak. Pria tidak dalam suasana hati yang baik ketika membicarakan Xiaoi. Emosi sedikit terpancing. Dia dalam suasana hati yang buruk, seseorang yang bertanggung jawab. Bagaimana dengan aku? Aku berjuang untuk membawa anak ke sini. Aku sudah bersamanya di mana-mana sejak dia datang. Xiao Xin tidak berani mengabaikan. Apalagi yang kamu mau dariku? Dia melakukan kesalahan. Aku bilang 2 kata padanya. Sekarang orang dewasa dan anak-anak datang padaku bersama. Qin, you pikirkan sendiri. Aku demi bersamamu. Aku jadi bahan gosip. Aku bilang 1 kata tidak. Apa yang aku gambar? Apa yang kamu katakan aku pikir? Bukankah aku hanya ingin kamu mencintaiku? Aku mencintaiku. Tapi sekarang aku sadar itu sama sekali tidak benar. Dia Han Ruosu menelepon. Kamu putar balik dan pergi jalan-jalan dan malam. Qin Yuan, apa kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Tianjie, kita sudah melewati badai. Aku masih tidak tahu apa yang kamu lakukan padaku. Aku sama seperti kamu, terutama menghargai kehidupan sekarang. Aku akan mencintaimu dalam hidupku. Aku hanya tidak berpikir Heinsu itu mudah. Lagi pula aku meninggalkannya. Sangat sulit baginya untuk sendirian. Tianjin, jangan katakan apapun yang menyakiti perasaanmu di masa depan, oke? Malam itu, apa yang harus kukatakan padamu tentangku? Dia tidak mengatakan apapun tentangmu. Adalah untuk membuat kita lebih inklusif terhadap kebenaran kecil. Hanya 2 kalimat ini untuk waktu yang lama. Kupikir kamu hilang. Lalu aku lapar.
Aku pergi ke restoran kecil untuk makan sesuatu. Ketemu Wesley. Kami berbicara sebentar tentang siapa yang menjadi kepala departemen. Apa yang dikatakan Wei? Hei, apa Lao Zhao benar-benar akan pensiun? Sepertinya benar. Kamu bilang Xiao Wei ini mulutnya mana ada standar nilai. Itu sebenarnya mengatakan aku kepala departemen berikutnya. Konyol. Hei, apa yang lucu tentang ini? Jika kamu tidak ingin menjadi kepala departemen ini, lupakan saja. Jika kamu ingin, kita benar-benar butuh kegiatan. Siapa yang seharusnya menjadi pemimpin? Seberapa buruk efeknya melompat-lompat seperti ini? Apa maksudmu melompat-lompat? Kampanye Presiden S masih melobi. Kamu biasanya ingin kontak dengan guru, lebih banyak kontak perasaan. Selain itu, tentang kualifikasi dan kemampuan, kamu seharusnya menjadi kepala departemen. Kamu tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Jika pemimpin berpikir aku bisa melakukannya, akan secara alami menemukanku. Orang tanpa keinginan hanya, aku nggak mau keliling cari petinggi besar. Kalau gitu aku nggak punya harga diri. Umur kamu sekarang berapa? Masa main pura-pura tinggi hati gitu? Aku kasih tahu ya, jadi dekan atau nggak itu beda jauh. Dasar kutu buku. Kalau bilang loba, bilang aja pertemuan para jagoan. Hei. Pertemuan para jagoan. Aku rasa ini rapat loba. Hahaha, aduh aku udah tua bingung. Kenapa kamu pikir aku selalu lupa matiin kompor? Aku kasih tahu ini rapat loba. MA hari ini, panitia lingkungan di bawah gedung pasang pengumuman. Bilang ada bapak tua di gedung 4 yang keluar tanpa matiin kompor. Aku hampir kebakaran. Kamu harus hati-hati. Hari ini seram banget. MA. Kamu nggak enak badan. Atau aku antar kamu ke rumah sakit. Nggak usah periksa. Ibumu hidup di desa seumur hidup. Beternak babi udah jadi kebiasaan. Nggak segitu manja. Gimana bisa segitu bertenaga? Hei. Ini semua gara-gara adikmu cerai. Bikin ayam terbang anjing lompat. Hatiku selalu deg-degan. Hati mereka hampir terbelah 8. Aku 2 hari ini turun berat badan. Benar juga Xiao Fang. Kita nggak bisa begitu kejam. Kakak iparmu lagi susah. Adikmu nggak enak maju ke depan. Nanti aku cek harganya. Kamu jalan-jalan sama kakak iparmu lebih sering. Ada kerjaan nggak? Xiaoyi udah lama nggak kesini. Aku kangen dia. Suruh dia bawa tantenya makan malam. Aku tahu. MA kamu beneran nggak ngomong? Aku beneran mau cari kakak iparku. Aku telepon dia. Halo kakak ipar. Adik kecilku. Aku baru kembali dari luar negeri. Xiao Feng, kamu sudah kembali begitu cepat. Bagaimana kabarmu? Lumayan, aku tidak terlalu. Ya kakak ipar. Aku membawakanmu beberapa barang dari Prancis. Tidak tahu kamu suka atau tidak. Aku akan mengirimkannya besok. Oh, apalagi yang kamu bawa untukku? Simpan saja untuk Mama. Hai. Mama ada seorang ibu. Kenapa kamu sopan sekali padaku? Ngomong-ngomong, aku ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Apa yang kamu tanyakan? Kamu bilang begitu. Perusahaan kami sekarang melakukan beberapa bisnis dengan orang Jerman. Lalu, aku tahu bahasa Jermanmu sangat bagus kakak ipar. Tapi perusahaan kami tidak punya penerjemah siap pakai sekarang. Bisakah kamu membantu kami menerjemahkan kontraknya? Abangmu juga jago bahasa Jerman. Abangku yang kamu tidak kenal. Aku memohon padanya untuk memohon padamu. Maka kamu bisa membawa kontraknya kapan-kapan. Biarkan aku lihat dulu. Pasti begitu. Lalu aku akan mengirimkannya nanti. Baik. Lalu tutup teleponnya. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar, aku harus memberitahumu dulu. Aku baru saja bilang pada Tuan Fang. Kamu adalah teman yang diperkenalkan oleh abangku. Aku tidak bilang. Tidak apa-apa. Xiao Feng, aku tahu. Itu membuatmu merasa tidak enak ya? Halo Pak. MA Xiao Feng di mana dia akan tinggal nanti? Sudah diputuskan belum? Kakak ipar, jangan khawatir tentang itu. Abangku bilang. Yi Tianjin setuju. Aku sedang dalam perjalanan bisnis. Mama tinggal bersamanya. Tapi bisakah Ye Tianjin dan Mama berteriak?
Itu yang dia janjikan. Tidak bisa bilang ganti pikiran. Kantor umum ada di depan. Masuklah. Fang Zong. Ini Guru Han. Apakah perusahaan kami mencari penerjemah? Guru Han. Salam Kino, salam Kino. Halo, halo, halo. Ini total kami. Fang Chao duduk di sini dan tu engken air untuk Tuan Han. Hei. Guru Han. Guru He. Kamu lihat ini yang harus diterjemahkan. Sini minum air. Sama-sama Tuan Fang. Kalau begitu saya tidak mengganggu ya. Guru Han, apa yang kamu punya? Jika ada sesuatu bisa tanya. Fang Zong. Jangan sebut-sebut. Oke, kita keluar. Kamu mungkin tidak tahu banyak tentang situasinya. Begini cara kerja pasar penerbitan saat ini. Suami kamu buku swadana. Biaya bisa berubah sebelum meninggal, itu normal. Ini juga disebut normal. Kalau setiap hari ganti biaya bisa langsung ganti begitu bilang. Bisakah ini disebut normal? Jangan khawatir. Kami bisa mengerti perasaan kamu. Masalah uang bisa besar bisa kecil. Bukan tentang uangnya. Jujur saja saya tidak peduli dengan uang ini. Masalahnya adalah kamu sangat tidak bisa dipercaya. Saya tidak bisa bekerja dengan kalian. 30.000 yang kamu bilang kemarin. Hari ini bilang 50.000. Saya khawatir menandatangani kontrak sekarang. Kamu bisa jadi 150.000. Kamu tenang. Ini keputusan pemimpin penerbitan kami. Tidak ada gunanya marah pada saya. Saya mengerti maksud kamu. Tidak nyaman memberikan uang. Saya juga mengerti maksud kamu kan. Tidak ada gunanya bicara dengan kamu di sini. Bicara dengan kamu juga percuma. Kalau begitu mari kita lakukan. Yemi. Bagus. Sangat bagus. Guru Han. Terjemahanmu cepat dan bagus. Kamu bilang bagaimana aku berterima kasih. Kamu sangat baik. Oh benar. Ada masalah kecil? Masalah apa? Kamu lihat, aku pikir di sini. Dia punya beberapa masalah dengan algoritma bulan itu. Oh, kamu bisa memahaminya termasuk 2 bulan pertama dan terakhir. Tapi itu juga bisa diartikan tidak termasuk kata-kata seperti itu. Perbedaannya 2 bulan. Baiklah, haruskah kita saling memeriksa? Bersihkan tempat ini. Oh Pak Han. Aku bilang satu kata kamu jangan tersinggung. Tidak kamu duduk. Guru Han. Apakah kamu tertarik mengambil pekerjaan paruh waktu di perusahaan kami sekarang? Kamu tidak perlu membalas aku sekarang. Aku serius sekali. Kamu pulang dan pikirkan lagi. Apakah menurutmu itu baik? Aku sama sekali tidak siap untuk ini. Oh. Bos Fang. Hari ini kita bertemu pertama kali. Kamu tidak tahu apa-apa tentangku. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa aku memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaanmu? Haha. Intuisi. Hanya dengan intuisiku, kamu pasti bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu lihat. Perusahaan swasta seperti kami. Yang kurang adalah bakat berkualitas tinggi sepertimu. Kamu lihat, kamu tidak hanya menerjemahkan dengan baik. Tanyakan di luar pekerjaan. Kamu juga memperhatikan. Baik sepertimu. Rasa tanggung jawab ini aku bilang padamu. Tidak semua orang memilikinya. Tidak semua orang memilikinya. Pak Han, apakah kamu punya kekhawatiran? Dari segi remunerasi, kamu bisa langsung menyampaikan pikiranmu. Bagaimana menurutmu? Remunerasi? Aku bahkan tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Yah, pertama-tama korespondensi asing ini. Dan terjemahan kontrak ini. Tentu saja, jika kamu bisa menangani bisnis domestik dan kontrak, bantu aku mengelola semuanya. Itu akan sangat bagus. Biar aku lihat. Jadi ini imbalannya. Mari kita tentukan angka ini dulu. 3.000. 3.000. Aku bilang sementara. Kamu juga tidak berpikir. Ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi psikologismu. Tapi lihat, begitu aku datang aku langsung menetapkan yang tinggi untukmu. Aku benar-benar tidak bisa bicara untuk staf di bawah sana. Maka mereka harus mengikutiku. Kamu salah paham, Bos Fang. Yang ingin ku katakan adalah, aku tidak tahu apa kemampuanku. Bisakah kamu memenuhi $3.000 ini?
Bisakah kamu memberiku waktu 2 hari untuk memikirkannya? Baiklah, Guru Han. Jika kamu tidak keberatan, mari kita selesaikan ini dulu. Aku selalu percaya pada satu prinsip. Pengetahuan adalah kekayaan. Kamu mendapatkan uang ini sebagaimana mestinya. Terima kasih atas pertimbanganmu. Aku akan memberikan jawaban secepat mungkin. Mama, aku membelikanmu pir. Papa tunggu. Apa yang terjadi dengan wanita besar itu? Keracunan gas, ayo, ayo, ayo. Hei mama, aku pingsan karena keracunan gas. Apakah kamu sampai di rumah sakit? Apa parah? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Apa itu? Mamaku keracunan gas. Bagaimana bisa keracunan gas? Siapa tahu, orang ini sudah tua tidak sengaja. Sekarang, Kakak saya membawa ibu saya ke rumah sakit. oh jangan khawatir. Kenapa saya tidak ikut denganmu? Kamu jangan pergi, kamu tinggal di rumah. Nanti anaknya akan kembali untuk melihat kalau tidak ada orang di rumah. Saatnya khawatir, tunggu telepon saya. Kamu pelan-pelan saja. Kalau kamu sudah janji untuk tinggal di sini, bukankah kamu akan baik-baik saja? Ini. Keluarga pasien silakan ke sini. Orang tua ini tiba-tiba terkena trombosis otak, ditambah terkena gas. Sangat berbahaya. Kalau datang 10 menit lebih lambat, mungkin tidak bisa diselamatkan. Dokter ibu saya akhir-akhir ini sering bilang dia sakit kepala migrain. Lalu sering lupa hal-hal. Menurutmu ini pertanda penyakit ini? Benar. Kalau kamu tahu ini, bawa lebih awal untuk diperiksa. Bisa juga dicegah lebih awal. Ini semua kesalahan saya. Kalau saja saya membawa ibu saya tinggal bersama saya lebih awal, bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Kakak mana bisa menyalahkanmu? Ibu saya tinggal bersama saya. Saya sebek jengking urusan saya sendiri akhir-akhir ini. Ibu bilang dia sakit kepala. Saya tahu saya suruh dia minum obat sakit ini. Bagaimana saya tahu ini? Ayo kalian berdua berhenti saling menyalahkan. Tenang, tidak ada yang mengancam nyawa. Setelah malam ini baru bisa diperkirakan apakah akan ada efek samping. Mari kita urus dulu formalitas rawat inap. Baik, saya akan pergi nanti. Dokter, kalau begitu kamu bilang efek samping ini adalah lumpuh separuh badan, kulit mulut miring atau sesuatu seperti itu. Sulit dikatakan. Tergantung di mana trombusnya menyumbat. Seberapa besar areanya. Ini akan kami diagnosis lebih lanjut. Terima kasih dokter. Keluarga ada uang tunai 3.000 yuan. Ambil dulu kalau kurang. Besok aku akan pergi ke bank untuk mengambil uang. Dengar uang ini. Uang ini adalah hasil kerja keras istrimu. Aku mengambil uangku sendiri untuk mengobati ibu mertuaku. Apa kamu masih ingin berterima kasih padaku? Bukan itu yang kumaksud. Kurasa ibuku tidak menerimamu. Kamu masih punya pikiran seperti itu tentangku. Sudahlah, berhenti menjilatku. Cepat pergi. Oke, aku pergi. Qin Yu. Ketika ibumu keluar dari rumah sakit, bawa dia ke tempat kita. Aku akan merawatnya. Orang tua Tianjie. Banyak hal. Jika kamu tidak repot, dia akan menjadi ibumu yang sebenarnya. Bisakah kamu meninggalkannya sendiri? Baiklah, baiklah, ayo pergi. Kalau begitu aku pergi. Kakak. Bagaimana dengan kakak iparku?
Kakak iparmu benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan saat ini. Bahkan aku tidak berpikir. Ini mengatakan setelah ibu keluar dari rumah sakit. Ayah tinggal bersama kita. Ah, benarkah? Tidak, aku mengatakan seperti kakak ipar. Ibuku sangat dekat dengannya. Ibu sakit tidak pantas tidak memberitahunya. Mengapa memberitahunya? Ini biarkan Tianjin tahu. Hati tidak senang. Tapi jika kamu memberitahu kakak iparmu, kamu harus tahu bahwa tidak usah tahu dia. Hatinya akan sedih. Selain itu, ibuku juga tidak akan melakukannya. Tunggu sampai diagnosisnya selesai. Kakak ipar. Kakak ipar. Xiao Feng, bagaimana kamu datang? Kakakmu dia tidak ada di gedung ini. Ibu, aku tidak ke sini untuk melihat kakak. Aku hanya datang untuk melihatmu. Ayah, apakah itu penerjemah Jerman di perusahaanmu? Ini bukan terjemahan. Ada satu hal yang lebih mendesak dari ini. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu. Katakan sesuatu dengan cepat. Ibuku dia ada apa dengannya? Segera setelah aku pulang tadi malam, nenek tiba-tiba terkena trombosis otak. Kamu bilang ini. Xiao Feng, jangan menakut-nakutiku. Ibuku dia tidak akan. Kakak ipar, jangan khawatir, jangan khawatir. Orangnya masih ada. Aku kembali kemarin untuk melihat ada apa dengan nenek. Jadi aku segera membawanya ke rumah sakit. Yah, dia stabil sekarang. Hei, membuatku ketakutan. Ah, lupakan saja pelan-pelan. Aku akan menghubungi Li Tou dulu. Jangan sentuh kamu di sana, oke? Hei, Kak, kamu di mana? Kami baru saja keluar. Aku akan ke rumah sakit untuk melihat ibuku. Oh, apa itu? Kamu beritahu kakak iparmu. Ada kemacetan di luar sekarang. Jangan khawatir. Oke, kamu perhatikan sebentar. Kami akan mengambil sesuatu, kami akan segera ke sana. Hei, oke. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Selama kita segera merawat mereka. Kakak ipar. Ibu. Kamu lebih baik. Anak. Kamu juga membuat panik ibumu. Bukankah kamu kuat? Bagaimana bisa? Ini hal buruk di bulan Juli. Balasannya ada di kepala bibiku. Ibu, jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu. Ibu, aku pikir kamu bilang itu cukup jelas. Aku yakin aku tidak akan meninggalkan efek samping. Kakak ipar, bukankah kamu pikir ini keberuntungan dalam kesialan? Ibuku pasti diberkati. Kamu anak laki-laki. Hari ini aku kerja di bagian personalia. Susu, ini dia. Penyakitku sudah lebih dari setengah sembuh. Aku nggak tahu kamu mau makan apa. Aku baru aja beli beberapa makanan acak. Kalau kamu mau makan apa aja, suruh Xiao Feng telepon aku. Sampai mati. Kemarin malam aku bikin pangsit. Sempat kepikiran Xiao Feng pulang. Nggak di bawah 4 yang tua. Nggak bisa bikin satu pangsit pun. Aku nggak kepikiran. Pangsitnya di atas panci. Orang lain nggak bisa ah. Kamu istirahat yang baik ya. Aku harus pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Bicara sama mama sebentar lagi. Mama, kakak ipar aku lagi kerja sekarang. Aku kasih ke dia. Ini bakal bikin atasan tahu dan potong gaji.
Kalau gitu kamu pergi. Jangan mikirin Mama. Kayaknya Mama sebentar lagi nggak bisa mati. Oh, ngomong apa sih? Silakan pergi. Kamu istirahat yang baik ya. Istirahat yang baik. Aku akan datang lagi kalau ada waktu. Kakak ipar yang di perusahaan. Aku akan telepon kamu nanti. Tunggu surat kamu. Baik. Mama, aku pergi. Jangan mikirin aku. Kakak ipar, sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan mikirin itu. Xiao Feng, Mama kakak ipar kamu datang. Lebih baik nggak? Bikin kita khawatir mati. Apa semuanya baik-baik aja? Baik-baik aja. Ya. Siapa yang udah datang lihat Mama aku beli biskuit juga? Ah, ayo taruh itu, taruh itu. Qin Feng, ini juga bentuk bakti. Duduk dan ngobrol sama ibumu. Mama gimana kabarnya? Xiao Feng, apa yang bakal dibeli si bocah bau itu? Cuma tahu beliin aku pir. Kali ini bagus. Aku hampir meninggalkanmu selamanya. Mama, kenapa kamu mikir kamu lagi percaya tahayul? Xiao Feng, orang tua percaya sama ini. Kedepannya beliin Mama pir dikit. Hei, siapa yang beli semua ini? Ah, nggak ada. Aku yang beli semua ini. Kenapa nggak berani bilang yang sebenarnya? Menantuku yang beliin ini buat aku. Itu dia. Masih mikirin aku waktu Mama ngapain. Siapa yang nggak mau sih? Mama tolong jangan ngomong apa-apa. Mama, kamu jaga baik-baik ya. Aku masih ada kelas. Aku duluan ya. Tianjin. Renjie. Manajer. Barusan aku juga puji kamu soal urusan personalia. Barusan kamu hampir memberontak. Penyakitku ini, setengahnya karena khawatir sama kalian. Dia mama aku sakit, bisa nggak kamu lebih baik? Udah cukup besar. Jangan lupa apa yang aku bilang kemarin. Baru aku tahu mama sakit. Kalau dilihat itu sifat manusia. Gimana seorang laki-laki tahu kalau dia baru sakit? Kenapa nggak bilang sama aku? King Yu, kamu nggak boleh gini. Aku janji sama kamu. Aku beneran nggak tahu. Mungkin mama minta Xiao Fang telepon dan cari dia. Gimana perasaan Mama dan Han Yungsu selama ini? Aku ngerti, walaupun dia telepon Han Yungsu dan aku bisa mengerti. Tapi dia tidak bisa melakukannya di depan saya. Menantu panjang, menantu pendek. Aku benar-benar tidak tahan dengan ini. Tianjie, kamu mau kemana? Aku berutang padamu di kehidupan lalu. Aku tidak bisa bodoh untuk keluarga ini di hidupku. Tianjie, kamu berkendara hati-hati. Lihat. Ini intinya. Setelah minum obat itu, sudah menyusut signifikan. Bisa dihilangkan sepenuhnya. Sepertinya tidak mungkin. Dokter, apakah itu akan meninggalkan efek samping? Ini pusat gerakan. Sepertinya efek samping utamanya ada pada perasaan tubuh. Mungkin mati rasa tangan dan kaki atau semacamnya. Orang tua itu tidak bisa bekerja sendiri lagi. Kamu harus sering ada orang di sekitarmu. Dokter, maksudmu. Ibuku setengah keranjang. Setelah ini kamu tidak bisa meninggalkan orang di sekitarmu kan? Belum separah itu. Penyakit ini, mereka takut serangan berulang. Pembuluh yang tersumbat menjadi lebih sempit. Kemungkinan emboli baru lebih besar.
Fenomena arteriosklerosis cerebral pada orang tua menjadi lebih penting. Apalagi stimulusnya. Kalau pembuluh darah pecah, itu pendarahan otak. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Kak, sepertinya ibu kita benar-benar harus tinggal bersamamu. Aku baru saja dianggap serius di perusahaan. Masih ada perbedaan. Bisakah kita tidak ada yang merawat ibu kita? Aku tahu. Ibu, setelah aku keluar dari rumah sakit, kita bahas nanti. Dokter, terima kasih ya. Kami pergi dulu. Sama-sama. Kak, apa yang harus aku lakukan tentang ini? Di depan orang luar aku tidak mau. Kamu bilang jangan panik. Kamu tidak mau dengar. Itu bagus. Buat Tianjin tidak senang. Bisakah dia masih peduli pada ibu kita? Bagaimana aku tahu ibu akan bilang begitu? Kupikir tidak apa-apa kalau mereka tidak bertemu. Kamu bagaimana aku bisa menghadapi masalahmu? Kalau tidak kakak, aku akan mengganti rugi Ye Tianjin. Lagi pula aku tidak bisa di sini bersamamu sekarang. Perusahaanku ada urusan mendesak. Aku harus pergi dulu. Aku pergi. Hei monitor tua yang mana? Aku Fang Chao. UPS siapa yang kupikir? Kamu ngomong apa sih? Fang Chao, aku bilang monitor sekarang benar-benar baik. Biasanya panggil suamimu dengan nada seperti itu. Benci deh sama kamu. Aku kasih tahu aku sedang menyetir ke sini. Kamu mau polisi menghentikanku? Aku sudah mengumpulkan semua orang untuk reuni kelas besok. Kamu yang harus jadi hostnya. Ah, aku sibuk banget. Mungkin aku tidak bisa datang. Kalau aku tidak bisa datang, kamu bantu aku jadi hostnya. Ah, aku tidak punya prestise seperti itu. Jangan bilang ah. Sudah diputuskan. Selain itu, kamu tidak bisa selalu hidup bahagia sendiri. Seperti teman di sini menderita sendirian. Kamu tidak peduli. Apa? Aku mau memperkenalkan kamu pada seseorang. Ah, aku tidak percaya kamu bisa punya lebih sedikit cewek di sekitarmu. Aku bisa kasih tahu kamu. Ya, aku adalah taipan hidup yang sangat serius. Aku tidak meminta terlalu banyak untuk ini. Syarat. Itu kurang lebih sama dengan kamu. Kenapa kamu pergi awal seperti aku? Aku tidak akan kasih tahu kamu. Polisinya sudah mati. Ini dia. Tianjie. Aku tahu. Orang ini benar-benar seperti petasan. Jika kamu meledakkan amarahmu itu akan berakhir buruk. Tidak apa-apa. Begitu bagus. Han Shengsu sebenarnya bukan rumah sakit yang aku informasikan padanya untuk pergi. Benar-benar mungkin ibuku yang membuat Qin populer. Tak berujung. Mengapa kamu selalu menyebut hal-hal yang tidak membahagiakan? Oke. Jangan katakan. Bisakah aku memakai setelan ini untuk pesta besok? Baiklah. Kamu terlihat bagus dalam apapun. Jangan asal-asalan. Aku belum melihat reuni ini selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa membiarkan mereka menggunjing. Kamu benar-benar akan pergi ke pesta itu. Mengapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku tidak harus pergi. Aku tidak mengenal teman sekelasmu sama sekali. Tapi mereka semua tahu tentangmu. Mereka semua tahu aku sedang mencari suami yang baik. Pergi suamiku. Tunjukkan pada mereka apa yang aku lihat. Lagi pula, aku harus pergi ke rumah sakit besok untuk menemani ibuku. Lain kali. Aku akan ikut denganmu lain kali kalian berkumpul. Mau datang atau tidak terserah. Kapan ibumu keluar dari rumah sakit? Dokter bilang butuh 2 hari lagi untuk observasi. Hei, Jingji, aduh aku bosan. Yupes. Apa yang kamu katakan setelah ibu keluar dari rumah sakit? Apa yang bisa kulakukan? Datang dan tinggal bersama kami. Apa yang kamu katakan itu benar. Hei, aku marah karena marah. Tapi apa yang aku katakan selalu ada artinya. Oh, istri yang baik. Terima kasih. Oh, tentu saja kamu harus berterima kasih padaku. Menemukan istri sebaik dirimu untuk menyenangkan hatimu. Oh, tahu-tahu. UPS. Tapi hatiku sudah sedikit khawatir. Mengkhawatirkan apa sih? Kamu pikir ibuku bisa berjanji untuk datang? Dia selalu punya hati untukmu. Batu itu juga bisa menutupi panas. Jangan bicara tentang ibumu. Ibumu lebih keras dari batu. Hei. Oh, aku tidak menyangka. Setelah bertahun-tahun.
Kiamat masih begitu indah. Benar. Aku juga tidak. Setelah bertahun-tahun kamu masih suka merayu cewek. Hahaha. Tidak bisa menembak dengan baik, tembak sembarangan. Ayo, ayo, ayo. Wah, teman lama datang. Mari kita angkat gelas kita. Tidak ada yang bisa dikatakan. Mari kita minum untuk kelas 2 tingkat 3. Oke, ayo minum sialan. Jangan bilang ini padaku. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan pergi ke tempat Ye Tianjin. Ibu, kamu benar-benar tidak bisa hidup sendiri dengan tubuhmu sekarang. Perusahaan kakakku punya banyak hal. Dari waktu ke waktu ada perbedaan atau sesuatu. Aku tinggal jauh darimu. Ingin merawat juga tidak bisa. Bisakah kamu merasa kasihan padaku? Itu bagus untuk dikatakan. Bukankah kamu hanya ingin aku mengakuinya Ye Tianjin? Tidak mungkin. Jangan bilang aku bisa membekukannya sekarang. Aku hanya tidak bisa memanjat. Aku lebih suka hidup dengan rusuh. Aku bahkan tidak pergi ke tempat Ye Tianjin. Ibu, lihat apa yang kamu katakan. Secara hukum, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Kamu pergi ke tempat orang lain. Apa yang terjadi di sini? Tapi dari hatiku, masih menganggapnya sebagai menantu. Saat anak perempuan, aku tidak bisa mengubah pikiran seperti yang kamu katakan. Oke. Jangan bilang. Jangan membuatmu marah. Kamu kurang marah padaku. Aku tidak perlu kamu menjaga Xiao Feng. Aku akan segera selesai bertugas. Garis itu. Aku duluan ya. Sekolah ada kelas hari ini. Mama, aku pergi dulu. Ayo pergi. Kamu masih mau Mama bangun dan mengantarmu? Oh, hahaha. Oh, kenapa kamu pikir aku sangat berbakat? Hahaha. Ayo. Hei ketua kelas. Saatnya kita lanjut ke program berikutnya. Program berikutnya apa? Aku bilang ketua kelas besar, itu milikmu bukan? Kamu yang jadi host hari ini. Program APA masih perlu tanya orang lain. Ini untuk membangunkan ketua kelas. Mari kita bicarakan secara terpisah. Ceritakan pengalaman mereka sendiri setelah lulus. Ya, tidak akan dihukum. Kamu sudah mulai kan? Biar aku ceritakan sesuatu. Ketua kelas kita yang menemukan suami yang baik. Hei, kenapa kamu tidak membawanya hari ini? Mari kita lihat. Aku juga dengar. Ketua kelas ini salahmu. Kebahagiaan tidak bisa disembunyikan. Kita harus menunjukkannya. Mari kita semua berbagi. Tidak perlu memberikan kritik serius pada ketua kelas. Ini benar-benar tidak buruk aku. Aku sebenarnya mau membawanya hari ini. Tapi ibunya tiba-tiba sakit. Aku benar-benar tidak bisa bersuara. Aku pasti akan membawanya lain kali. Selamat datang untuk mengkritik dan mengoreksi. Tidak berani. Kami tidak berani mengkritik. Dia seorang profesor besar. Kami hanya bisa bertanya dengan hormat. Benci, kamu sudah menerbitkan buku kan? Apa yang terjadi dengan buku ini? Sekarang jangan sebutkan buku itu padaku. Kemarahanku awalnya adalah karya akademis. Aku harus menerbitkan buku dengan biaya sendiri. Biaya sendiri ini 1 hari. Sekali sehari. Bikin kesal. Ayolah, lupakan saja. Bersulang untuk kebahagiaan keluarga. Ini bukan maksudmu untuk lari dariku. Aku sendirian. Di mana kebahagiaan keluarga? Keinginanku untuk bahagia. Tapi semuanya ada padamu, ketua regu. Aku melakukannya. Hei. Manajer umum kami di Fangda telah membaca banyak orang. Aku takut aku sudah terlalu pemilih. Ya. Jadi itu juga wanita intelektual di lingkaranmu. Mari kita lihat apakah dia bisa melihatnya. Benarkah? Benar. Tapi lihatlah garis di sampingku.
Cukup banyak. Tidak tanpa kualitas. Tidak ada temperamen. 1 dihitung 1. Semua menghalangi peningkatan estetikaku. Terlalu vulgar. Ketua Y. Hari ini aku mengambil kesempatan ini. Aku akan diberikan sertifikat nanti. Sekali lagi aku dengan sungguh-sungguh menaruh hal besar ini. Sepenuhnya dipercayakan padamu. Kamu bilang gadis ini susah dicari. Hal ini benar-benar perlu dicari. Apa yang bagus di sekolah? Gadis yang baik. Kamu harus menyimpannya untukku. Aku melakukannya. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Terkadang yang berbudaya ini lebih vulgar daripada yang tidak berbudaya. Aku hanya suka orang yang tidak berbudaya. Hei Tante. Apa yang telah kamu lakukan? Aku akan berkeliling di rumah atas. Bagaimana dengan anakmu? Anak sulung baru saja pergi. Anak bungsu belum datang. Aku akan naik turun dan melihat-lihat. Nyonya turun sendiri saja. Tidak ada yang menemani Anda, bisa tidak? Tidak apa-apa. Bibi hati-hati. Oh, terima kasih. Aku tidak minum dengan baik hari ini. Mari minum sendiri lain hari. Haha. Hei, mobilku datang. Masuk ke mobil. Aku membuat mobil besar hari ini. Sama-sama. Bisa bakar beberapa jalan-jalan. Yah, kita punya waktu lama untuk pergi ke alun-alun. Hei, aku juga punya mobil. Kenapa aku tidak mengantar kalian para ketua kelas di jalan? Jangan ganggu dia kalau dia tidak besar. Benar-benar tidak, Kalau begitu aku pergi. Ayo pergi, Helen. Dah, baiklah, telepon saja. Yah, itu gagah. Tidak seperti dulu. Yah, jujur saja. Apakah kamu masih memikirkan Ye Tianjin? Kamu bisa perhatikan apa yang kamu katakan. Aku beritahu kamu, aku punya keluarga. Jangan kancing topimu. Hati-hati, aku rutin kamu. Suster, apakah kamu melihat kemana ibuku pergi? Apakah kamu anaknya Qin Jaman? Ya, aku turun sendiri. Aku baru saja mengatakan bahwa dia. Kenapa kamu tidak menunggu anakmu untuk menjemput kamu dan jemput aku?